Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Titik Kurnia ZU. Nah teman-teman, hari ini Bu Titik mau berbagi perjalanan kemarin sepulang dari Bali. Nah untuk yang baru bergabung di channel saya, Bu Titik ucapkan juga selamat datang. Semoga kalian suka dengan video sederhana dari saya. Dan kalau kalian sudah suka, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya supaya kalian dapat video terbaru dari saya. Nah untuk sahabat lama saya juga saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Dan Bu Titik juga mau mendoakan untuk semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah, dilancarkan aktivitasnya, dimudahkan urusannya, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah dan penyakit. Oke teman-teman, tonton terus video ini sampai habis ya. Dan kalau kalian punya kritik atau saran, boleh juga ditulis di kolom komentar. Tentunya kritik dan saran yang membangun, bukan untuk saling menjatuhkan ya. Sebelum lanjut, jangan lupa. Jadi perjalanan kemarin itu sepulang dari Bali, Bu Titik dan keluarga itu naik bis ya teman-teman. Nah jadi di dalam bis tuh kayak gini, lumayan sepi. Dan kita itu cuma pesen 2 kursi, tapi dapatnya untuk 4 kursi. Ini Ibu duduk sama kakak Zangki dan ayah itu duduk sama si adik. Karena memang penumpangnya itu ya seperti tadi Bu Titik bilang, jadi itu sepi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi di sini Bu Titik juga mau berbagi tips traveling atau perjalanan naik bis bersama anak balita. Jadi kebetulan anak-anak Ibu Titik itu memang masih berusia di bawah 5 tahun. Jadi si kakak itu umurnya 4,5 dan si adik itu umurnya 3 tahun. Nah oke, apa aja tips dari Bu Titik? Jadi yang pertama, ini untuk Bu Titik sendiri ya. Bu Titik itu selalu menginformasikan atau mengkomunikasikan. Jadi informasi ini penting ya teman-teman. Jadi Bu Titik itu selalu menyampaikan ke anak-anak, jadi tujuan kita itu mau kemana, terus kita itu mau naik apa, jadi supaya anak-anak itu sudah punya bayangan seperti apa perjalanan kita nanti kayak gitu ya. Dan yang kedua, jadi Bu Titik itu selalu diusahakan harus memberi pakaian yang nyaman untuk anak. Jadi anak-anak itu tidak merasa kegerahan atau kepanasan, atau mungkin nanti dia juga kedinginan. Pokoknya memberikan yang nyaman lah untuk anak ya. Terus yang ketiga, nah ini juga penting nih ya teman-teman. Jadi jangan lupa juga itu membawakan makanan ringan atau bekal untuk anak, apa yang dia sukain kayak gitu ya. Jadi pas di jalan itu dia nanti tidak rewel, jadi tidak lapar atau gimana gitu ya. Terus yang keempat, nah ini juga penting nih, pokoknya ini semuanya penting nih. Jadi yang keempat itu jadi membawa perlengkapan yang tidak terduga. Jadi di sini tuh kayak misalnya minyak kayu putih, terus atau kantong kresek, tisu kayak gitu. Jadi kalau ada gimana nanti kan di perjalanan tuh kadang kan tidak terduga ya teman-teman. Nah dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting itu harus tetap waspada dan berhati-hati. Apalagi nih kalau kita pergi bawa anak, terus bawa barang juga. Jadi ini kita tuh harus tetap waspada atau hati-hati, karena kan kita bukan naik mobil pribadi kayak gitu ya, karena kita kan naik kendaraan umum. Jadi ini adalah 5 tips dari Bu Titik yang mungkin juga bermanfaat untuk teman-teman di rumah, bisa digunakan dan pokoknya diambil yang baiknya ya teman-teman, dan ditinggalkan yang buruk. Dan ini alhamdulillah perjalanannya itu kemarin dimudahkan oleh Allah, dilancarkan semuanya. Dan ini Bu Titik tuh udah mau nyampe di pelabuhan. Jadi ini teman-teman, sebelum nyebrang itu jadi kita tuh harus beli tiket dulu. Jadi Pak Su ini lagi ngantri. Bukan ngantri sih, tapi nunggu karena sepi ya. Jadi ini nunggu untuk beli tiket.
tiket untuk nyebrang. Jadi karena kita kan naik bisnya tuh ndak langsung ya teman-teman, jadi kita harus beli tiket sendiri. Jadi kita ndak langsung naik bis yang dari jurusan Jawa langsung ke rumah, ke rumah, langsung ke Bali gitu ya. Jadi ini kita naik bis yang lokal. Jadi dari apa namanya, kalau di Bali itu ada dari Terminal Ubung, kita naik yang berhentinya di Gilimanuk. Jadi kebetulan memang sebenarnya saya itu KTP Gilimanuk ya teman-teman. Jadi terus kita harus beli tiket lagi dan ini nyebrang. Jadi di dalam kapal laut tuh kayak gini ya teman-teman tuh. Kalau tadi teman-teman lihat, jadi pas di dalam tuh memang nggak ada orang. Tadi cuma ada kayaknya 2 keluarga deh. Jadi cuma saya dan keluarga, terus agak jauh lagi tuh ada lagi 1 keluarga. Kecuali yang di luar kayak gitu masih adalah beberapa orang. Dan ini di luarnya tuh kayak gini tuh. Ini di pantainya nih, Masya Allah kalau Bu Titi itu perjalanan Jawa Bali. Jadi tempat yang paling Bu Titi suka itu adalah ketika naik kapal sama pas perjalanan yang apa namanya tuh, yang di hutan-hutan yang di Gilimanuk itu. Karena di sana itu banyak monyet-monyetnya gitu teman-teman. Jadi di pinggir-pinggir jalan gitu ada monyet-monyet yang apa namanya, yang yang duduk-duduk atau gimana gitu. Terus sama perjalanan yang tadi Bu Titi ambil videonya, jadi pas yang apa namanya, yang deket-deket pantai itu. Jadi itu adalah jalanan tempat-tempat favorit perjalanan Bu Titi kalau dari Jawa ke Bali. Dan ini tuh sebenarnya udah mau nyandar ya. Dan Bu Titi ini teman-teman naik kapalnya itu yang kapal apa ya namanya, kapal tongkang gitu, yang di kalau dari Banyuwangi itu yang sebelah kanan ya. Jadi kalau kapal yang penumpang itu yang di sebelah kiri, itu Bu Titi ini yang di sebelah kanan ya. Jadi ini teman-teman, kalau nanti kita udah keluar dari pelabuhan itu, dari pelabuhan Ketapangnya. Jadi kalau di Banyuwangi itu kan pelabuhan yang Ketapangnya itu. Nah, kalau arah menuju ke rumah saya itu, kalau dari pelabuhan itu yang belok ke kiri. Nah, kalau teman-teman nih yang biasanya area rumahnya yang daerah barat-barat, area Surabaya, itu kan kita beloknya ke kanan tuh kalau naik bis. Nah, kalau mau ke rumah saya itu yang beloknya ke kiri. Jadi kalau saya biasanya naik bis yang langsung dari Jawa Bali itu, teman-teman, saya naik bisnya itu yang jurusan ke Jember. Nah, itu. Jadi bisnya itu nanti akan berhentinya di daerah Kecamatan Genteng. Jadi rumah saya itu deket-deket situ ya. Nah, ini kita itu udah mau turun dan alhamdulillah cuacanya hari ini itu teman-teman pas ini ya. Cuacanya pas siang sampai sorenya ini tuh alhamdulillah cerah. Tapi nanti pas malamnya itu Masya Allah hujannya deres banget. Alhamdulillah. Nah, dan ini kita tuh udah mau siap-siap. Nah, seperti tadi Bu Titi bilang, kalau kita ngajak anak tuh memang harus hati-hati, waspada. Dan ini teman-teman, tadi Bu Titi tuh udah keluar dari kapal itu dan kita tuh jalan kaki ke sini. Jadi karena kita tadi naik bisnya itu yang lokalan, jadi ini Bu Titi itu mau nyari bis lagi sama si ayah. Dan alhamdulillah anak-anak itu semuanya enjoy banget ya teman-teman. Dan ini si ayah itu kalau teman-teman tahu, jadi ngajak berhentinya tuh di sini. Nah, kebetulan di sini tuh ada kursi yang panjang ini. Jadi kita tuh bisa istirahat sebentar lah di sini, tapi ini tuh sebenarnya di depan kuburan ya. Dan ini anak-anak itu Masya Allah dia tuh seneng banget selama perjalanan itu. Dan ini tadi Bu Titi tuh udah naik bis dan nyampe deket-deket rumah itu nih. Jadi kita tuh nunggu dijemput sama ayah saya sama sepupu saya. Dan ini hujan, akhirnya kita menunggulah sampai hujannya agak reda itu, barulah kita pulang. Nah, oke semuanya, terima kasih ya yang sudah menonton video sederhana dari saya ini. Semoga kalian suka dengan video saya ini, diambil yang baiknya dan ditinggalkan yang buruknya. Oke, Bu Titi ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.